Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah Islam dan IPTEX kelas B dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Nur Rohim, Prodi Informatika Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang akal dan wahyu. Kelompok kami beranggotakan sebanyak 6 orang. Yang pertama, Raihan Sani Yogatama Wijaya dengan NIM L200 2065. Yang kedua, Tarisya Sintapuri Marsa dengan NIM L200 2096. Yang ketiga, Rizka Hernanda dengan NIM L200 20113. Yang keempat, Mutia Fitri Anggita dengan NIM L200 20118. Yang kelima, Adimas Setiawan dengan NIM L200 20122. Yang keenam, Widi Sulistiani Tiasiwi dengan NIM L200 20156. Pengertian akal dan wahyu secara umum. Akal merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk binatang, sedangkan wahyu adalah petunjuk bagi akal. Keduanya sama-sama berpegang kepada wahyu, namun berbeda dalam interpretasi mengenai teks ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Pengertian akal dan wahyu secara Islami. Akal merupakan kunci untuk mendapatkan pengetahuan, baik pengetahuan yang bersumber dari fenomena penciptaan atau al-ayat al-kauniyah, maupun yang bersumber dari fenomena wahyu atau al-ayat al-khawliyah. Dalam syariat Islam, wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. Kata wahyu adalah kata benda, dan bentuk kata kerjanya adalah auha yuhi. Hidayah Allah kepada makhluk. Menurut Muhammad Abduh dan Al-Maragi, Hidayah Al-Widdan. Hidayah Al-Widdan yang disebutnya dengan Hidayah Al-Ilham sesungguhnya merupakan potensi awal ciptaan Allah. Kepada manusia, hidayah ini diberikan semenjak lahir, seperti perasaan lapar, ingin makan yang diungkapkan dengan suara tangis, dan sebagainya. Hidayah ini diberikan oleh Allah tanpa usaha dan tanpa permintaan manusia. Al-Haus atau indra. Hidayah al-haus atau indra. Dengan hidayah ini, manusia bisa membedakan rasa asin, pahit, manis, enak, lada, bau, harum, kasar ataupun halus, tanpa melalui proses pembelajaran. Pembelajaran dalam hal ini berfungsi untuk memfungsikan hidayah al-haus secara optimal. Ini dikenal juga dengan panca indera, yang terdiri atas lidah sebagai alat rasa, mata sebagai alat melihat, telinga sebagai alat mendengar, hidung sebagai alat hirup yang mengetahui bau atau harum, dan kulit bisa merasa panas, dingin atau keras, dan lunak. Hidayah Allah kepada makhluk. Menurut Muhammad Abduh dan Al-Maragi, hidayah al-akli atau akal, seorang manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, karena ia diberi hidayah al-akli. Jadi fungsi hidayatul akli adalah untuk meluruskan pandangan hidayah al-ilham dan hidayah al-hawas yang kadang-kadang salah tanggapannya. Hidayah Allah kepada makhluk. Menurut Muhammad Abduh dan Al-Maragi, hidayah wahyu agama berfungsi untuk menundukkan jiwa manusia agar mampu mengendalikan hawa nafsunya dan dapat memilah serta memilih mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang jahat. Akal rasio seringkali tidak bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut, sehingga sering pula mengalami kesalahan dan kelemahan. Maka agamalah yang akan meluruskannya. Hidayah Allah kepada makhluk menurut Muhammad Abduh dan Al-Maragi. Hidayah Taufik. Hidayah Al-Taufik adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia hingga sikap dan berpetanya memilih yang baik yang sesuai dengan ajaran al-Islam. Hidayah Taufik tidak akan diterima tanpa ada usaha untuk menerimanya dan tanpa dianugerahkan oleh Allah. Itulah sebabnya setiap muslim berusaha dan berdoa untuk menerima hidayah taufik. Hidayah taufik hanya akan diberikan Allah kepada orang yang berkeinginan untuk menerimanya. Orang yang tidak menginginkannya dan tidak berusaha untuk mendapatkannya tidak akan menerimanya. Rasulullah berusaha ingin mengislamkan Abi Thalib. Namun,
dia tidak mau. Hidayah taufik tidak diterima Abi Thalib karena dia tidak mau. Hidayah taufik tidak diterima Abi Thalib karena dia tidak berusaha untuk menerimanya dan tidak pula menginginkannya. Akal dan wahyu menurut ulama klasik. Menurut Ibnu Khaldun, pertemuan antara akal dan wahyu membawa banyak disiplin ilmu agama, diantaranya ilmu qiraat, tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu faraid, ilmu khilafiyah, usul fikih, dan lain sebagainya. Menurut Imam Ghazali, pemikiran Al-Ghazali lebih cenderung kepada pemikiran aliran Asy'ariyah, berpendapat bahwa akal hanya mampu mengetahui Tuhan, sedangkan hal lainnya diketahui manusia berdasarkan wahyu. Akal merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk binatang, sedangkan wahyu adalah petunjuk bagi akal. Menurut Al-Farabi, mengelompokkan akal menjadi akal praktis, yaitu yang menyimpulkan apa yang mesti dikerjakan, dan teoritis, yaitu membantu menyempurnakan jiwa. Wahyu dalam arti firman Allah yang disampaikan kepada Nabi. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wanna ina min ba'di wa auhayna ilayya Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wala asba wa iyasama wa yauba wa yunusa wa haruna wa sulaiman wa ataina Dahuda zabur, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Wahyu dalam arti firman Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul untuk mengantisipasi kondisi. Wa auhayna ila Musa annal alqi asa fa idza hiya talqaf ma yafikun, yang artinya, dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sepanjang-panjang tongkat itu menelan apa saja yang mereka sulapkan. Quran Surat Al-A'raf ayat 117. Wahyu dalam arti insting. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anitakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun, yang artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 68. Wahyu dalam arti pemberian ilmu dan hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wala taj'al ma'allahi ilahan akhara futulqa fi jahannama muluman madhura, yang artinya, itulah sebagian hikmah yang diwahyukan ke Tuhan kepadamu Muhammad, dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Isra ayat 39. Wahyu dalam arti ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك waja'iluhu minal mursalin, yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.